Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru, Proktor yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan tutorial cara untuk mengupload soal yang sudah di crop ke dalam Google Form. Pertama, kita buka dulu browser Google Chrome-nya dan pastikan akun yang terlogin adalah akun milik Labcom ya, yang sudah atau yang dipakai khusus untuk ujian daring kali ini. Kalau sudah masuk, cirinya di pojok kanan atas sebelah sini tertulis akun Labcom Alisan ya. Dan pastikan juga user Chrome-nya juga pakai yang Labcom Alisan. Untuk tutorial caranya kemarin di pertemuan pertama sudah dijelaskan. Jadi sekarang akan saya demonstrasikan, diibaratkan sudah masuk ke akun Labcom ya. Pertama kita buka dulu Drive ya, menu Drive, Google Drive yang ada di browser Chrome ini. Buka dulu aplikasi Google Apps di sini sebelah kanan. Kemudian cari Drive. Nanti akan muncul di Drive ini folder ya, beberapa folder. Dan di sini panitia sudah menyiapkan folder penilaian tengah semester yang ini. Nah, PTS, kita buka saja foldernya. Di dalam folder penilaian tengah semester di Google Drive ini sudah tersedia folder-folder untuk tiap kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 sudah disiapkan. Termasuk draft untuk ujiannya juga sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat draft atau membuat dari awal, tapi sudah kami siapkan. Cukup kita tinggal masukin soal-soalnya saja. Sebagai contoh, kami akan mengupload soal untuk kelas 1 misalnya. Kita buka dulu soalnya. Kita buka dulu soalnya. Nah, ini untuk kelas 1. Ingat, ini adalah draft ya. Ketika setiap kali kita mau upload soal, kita menggunakan menu daripada draft ini ya, supaya sama semuanya. Kata-katanya sudah didesain, sudah disesuaikan. Kemudian headernya juga gambarnya sudah disesuaikan. Tiap kelas sudah ada ya. Nah, karena ini draft, Bapak Ibu jangan langsung mengupload soal di sini, melainkan dibuat dulu salinannya. Caranya dengan mengeklik bagian sini, menu lainnya ini yang 3 titik ini, klik kemudian buat salinan. Nah, ini diisi nama dokumennya sesuai dengan pelajarannya. Misalnya pelajaran fikih kelas 1 PCDE umpamanya ya. Jangan lupa foldernya juga masukkan folder sesuai dengan kelas yang akan diupload soalnya. Klik dulu bagian folder sini. Nanti muncul folder ya. Diklik sesuai kelasnya, kelas 1 pilih. Kalau sudah, oke. Di loading. Ditunggu sampai formnya muncul. Nah, ini sudah muncul dan namanya sudah berubah sesuai dengan nama yang akan kita upload. Kalau sudah seperti ini, yang draft yang tadi boleh di-exit saja, di-close saja supaya tidak pusing. Kita close. Kalau sudah, ini nama-nama di sini sudah sesuai absen, kelas 1 semua ada di sini. Kemudian selanjutnya tugas Bapak Ibu mengupload soal ya. Di bagian 2 sini yang bawah, klik tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan ini adalah untuk kita memasukkan soalnya ya. Cara memasukkan soalnya bagaimana? Sebelum kita masukkan soalnya, pastikan dulu soal Bapak Ibu sudah terdownload di komputer masing-masing ya. Sebagai contoh, kita akan pakai soal yang ada di grup Classroom. Kita buka dulu WhatsApp web ya.
Nah, ini kan guru-guru atau panitia nanti kan mengirim soal via WhatsApp web. Kita buka dulu WhatsApp webnya di komputer. Kita ulangi bagi yang belum tahu caranya. Memasukkan WhatsApp web, kita buka tab baru, kemudian tulis WhatsApp web ya, begitu. Di klik WhatsApp web yang paling atas. Nah, nanti muncul menu seperti ini. Kemudian di HP juga kita masukkan WhatsApp web. Ada gambarnya ini WhatsApp web di menu sebelah kanan atas. Kemudian kita scan. Nah, kalau sudah masuk, nanti akan masuk ke WhatsApp-nya, akan masuk ke komputer, ke sini. Dan sebagai contoh, kita buka, ada soal, nah ini UTS Kidahlak misalnya, Vicky ya tadi. Nah ini Vicky, kita ini dulu, kita download dulu. Setelah di download, karena masih dalam bentuk RAR, karena masih dalam bentuk apa namanya, yang di RAR atau di kompres, kita buka dulu kompresannya, kompres filenya di menu sini. Atau boleh dari sini juga, klik ininya, apa namanya, file di bawah sini, kemudian show in folder untuk mempermudah. Nah, nanti kan ada muncul folder ini UTS ya. Kita buka, kita ekstrak foldernya dengan cara mengklik kanan, kemudian ekstrak file. Nah, ekstraknya kita pilih mau disimpan di mana folder soal-soal ini. Sebagai contoh, kita simpan di sini ya, di data E. Buat new folder, misalnya new foldernya soal, kumpulan soal. Contoh ini sebagai contoh. Kita buat folder baru kumpulan soal PTS 2020 misalnya. Oke. Nah, dia akan mengekstrak sendiri. Kalau sudah selesai, kita buka tadi folder di data yang tadi kita simpan. Tadi kita simpan di data E, kita buka. Kemudian kita cari tadi kumpulan soal. Nah, ini ada ya. Kumpulan soal PTS, kita buka. Nah, hasil yang tadi yang akan kita ekstrak filenya ada di sini. Yang telah kita ekstrak filenya ada di sini. Nah, ini soal apa? Kumpulan soal-soalnya sudah siap di sini. Sekarang kita balik lagi ke Google yang tadi. Maaf. Nah, ini di sini ya. Nah, untuk nomor 1 kita masukkan, kita boleh pertanyaan ini tulis aja nomor 1 gitu ya. Kemudian masukkan gambar. Nah, di sini ada sisipkan gambar, unggah, cari ya, menu cari. Nah, kita buka, tadi foldernya ada di E. Kemudian kumpulan soal, mana kumpulan soal tadi? Nah, ini. Nah, UTS Vicky nomor 1 kita masukkan gambar satu persatu, kita upload satu persatu. Nah, setelah tampil di sini ya, kemudian kita kasih pilihan jawabannya untuk anak-anak. Misalnya untuk jawabannya A gitu ya, B, C, E. Itu ada 4 pilihan jawaban. Jangan lupa untuk memasukkan poin ya di setiap soalnya. Untuk poinnya sendiri
Cara memasukkannya, klik kunci jawaban. Kemudian kita sepakati untuk poin di Google Form ini kita kasih poin 1 ya, untuk setiap soal yang betul kita kasih poin 1. Nanti untuk penilaian ada format tersendiri, ada belangko tersendiri yang sudah akan kita buat rumusnya, jadi supaya tidak memusingkan ketika ngasih poin di Google Form. Kita kasih Google Formnya tiap soal yang benar itu 1 poin ya. Jadi umpamanya nanti ada 25 soal atau 20 soal, kalau betul semua anak akan mendapatkan 20 poin. Nah, untuk mengolah nilainya nanti ada aplikasi tersendiri atau ada format tersendiri yang akan kami buat di Excel gitu, bukan di sini. Ini untuk memudahkan. Kalau sudah selesai, pilih selesai. Untuk mempermudah supaya kita tidak mengulangi lagi cara-cara yang tadi, kita bisa duplikasi. Nah, ganti pakai nomor 2. Kemudian gambar ini yang tadinya 1 kita ganti ke soal nomor 2. Sama cari 2 begitu ya. Dan seterusnya 3. Jangan lupa untuk ubah gambarnya sesuai urutan soal yang diberikan oleh guru mata pelajarannya. Kalau kemarin kami menyarankan untuk tidak memasukkan nomor di sini karena di sistem Google Form ini akan dibuat urutan nomor yang acak gitu ya. Jadi yang semula nomor urut 1 ya, isi nomor urut 1 kita akan buat acak. Jadi soal yang seharusnya nomor 1 ya, di siswa nanti bisa saja beda-beda. Bisa saja dia urutannya nomor 1 atau nanti bisa yang nomor 1 ini jadi nomor 4 misalnya. Kita sudah buat pengaturannya di awalnya, sudah disetting seperti itu gitu. Jadi kami sarankan untuk tidak mengasih nomor di soalnya begitu. Boleh dihapus soalnya, nomor soalnya kita hapus saja. Kita upload lagi yang lain, nomor soal yang lain. Kalau ini yang sudah terlanjur terupload tidak jadi masalah ya, tidak apa-apa mungkin. Jadi tujuannya mengacak nomor urut itu supaya mengurangi potensi siswa bekerja sama gitu, tukar jawaban. Kan biasanya kalau siswa tukar jawaban itu suka nomor urut 1 sampai sekian jawabannya A, B, C, D gitu ya, dan seterusnya. Makanya kita acak nomornya, kita tidak kasih nomor supaya mengecoh siswa dalam bekerja sama. Kalau sudah, umpamanya ini sebagai contoh aja, kita upload 5 soal walaupun seharusnya isinya ada 20 sampai 25 soal. Ini sebagai contoh 5 dan seterusnya sampai selesai. Setelah selesai baru kita masukkan kunci jawabannya. Caranya seperti yang tadi, kita klik dulu ya. Kemudian tambahkan kunci jawaban. Ini nomor 1 misalnya C. Selesai. Kemudian nomor 2 kalau sudah, kunci jawaban. Misalnya jawabannya B ya, per 3. Klik kunci jawaban, kita masukkan. Jawabannya, kemudian nomor 4. Jawabannya apa, kita masukkan. Kemudian nomor 5. Ya, gitu sebagai contoh. Kalau sudah, kita klik selesai. Ya, sudah. Nah, kalau di tampilannya sudah terlihat seperti ini, udah ada berwarna biru-biru hijau seperti ini. Maaf.
Ya, kita selesai. Ataupun udah ada yang terchecklist seperti ini, berarti artinya kita sudah menginput jawabannya. Nah, setiap perubahan yang kita lakukan di Google Form ini udah otomatis tersimpan, jadi kita tidak usah menge-save lagi, sudah otomatis tersimpan. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya kita periksa lagi apakah sudah berurut sistematikanya, urutannya begitu ya. Untuk cara mengeceknya, kita bisa cek melalui menu ini, ada gambar mata di sini, pratinjau ya, kita klik. Cek, oh sudah benar seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Kelas nanti siswa mengisi, misalnya kelas 1C, dia namanya siapa, dan nanti siswanya mengisi contoh. Nah, ini soal yang akan tampil di anak-anak seperti ini. Tuh kan. Karena tadi sudah diprogram acak-acakan nomor urutnya, nomor soalnya, jadi maksud kami supaya tidak dibawa saja apa namanya nomor soalnya, supaya tidak terlihat acak-acakan seperti ini begitu. Jadi lebih baik tidak usah pakai nomor, jadi supaya soalnya bisa otomatis teracak. Dan urutan acak seperti ini berlaku setiap siswa beda-beda gitu, jadi tidak sama. Setiap siswa mengerjakan urutannya pasti acak gitu. Nanti ini siswa akan menjawab. Ini sebagai contoh untuk memeriksa apakah yang kita input sudah benar atau belum. Jangan sampai terlewat. Tadi mungkin ada yang terlewat, lupa. Nah, soal PTS-nya ini kita ganti jadi soal fikih kelas 1 B C D E gitu ya. Jika sudah selesai, sekarang kita setting dulu form limitnya ya. Ada di bagian ekstensi sebelah sini, add-on, klik. Ada menu form limiter. Fungsi dari form limiter ini ya adalah untuk mengset batas akhir siswa mengerjakan. Jadi jika ada siswa yang mengerjakan melebihi batas waktunya, maka form Google Form ini tidak akan bisa terbuka. Otomatis tertutup, tidak bisa. Jadi santri tidak bisa mengerjakan di luar waktu yang telah ditentukan. Pilih set limit, ya. Nanti akan muncul menu di bawah sini. Kalau ada masalah di form limiternya, coba ibu bapak cek lagi akun yang di atas ini sudah sesuai belum dengan akun yang di sini. Mungkin karena sebelumnya bapak ibu di laptopnya pakai akun masing-masing, lupa belum diganti akunnya, silakan diganti dulu, disesuaikan pakai akun yang Labcom gitu. Nah, kalau sudah sesuai, sudah sama, ini sudah Labcom, akun Chrome sudah Labcom, akun Google yang sudah Labcom, baru kita masuk ke form limiter ini, sudah pasti otomatis bisa masuk. Cara men-settingnya, select date and time, ya. Kemudian kita masukkan limit waktu di sini adalah batas akhir. Sekali lagi, batas akhir mengerjakan. Ya. Contoh misalnya fikih ini pelajarannya hari Senin umpamanya, kita masukin hari Senin. Jam ke-1 itu kan berakhir pukul 9 pagi, berarti kita setting di sini 9 IM ya. Gitu. Nah, ini ada pesan di sini, kita bisa tulis. Pesan di sini adalah pesan yang muncul di anak-anak ketika masuk Google Form di luar waktu yang telah ditentukan, atau misalnya siswa login di luar batas waktu gitu ya. Misalnya siswa login jam setengah 10 atau jam 9 lebih, kita akan setting pesan yang muncul. Kita samakan saja pesan yang munculnya, yaitu maaf, waktu ujian telah selesai, Anda tidak dapat mengikuti ujian pelajaran ini. Silahkan hubungi guru mapel yang bersangkutan. Nah, seperti ini bahasanya.
Kalau sudah, save and enable supaya aktif formnya. Loading. Nah, udah tersave. Kalau sudah ada tanda seperti ini, artinya sudah tersave, sudah tersimpan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, cukup abaikan, minimize saja. Nah, sekarang kita akan tunjukkan cara untuk mengupload ke Classroom-nya. Buka lagi new tab, kemudian buka aplikasi Classroom. Kalau sudah muncul semua kelasnya seperti ini kita mulai dari kelas 1B ya, karena ini formnya untuk kelas 1B CDE ya, karena soalnya ini untuk kelas 1B CDE, kita akan diupload di kelas 1B C, D, dan E. Klik dulu ya, klik kemudian tugas kelas. Nah, nanti di form tugas kelas ini sudah ada topik yang sudah panitia sediakan ya, mulai dari simulasi hari Kamis nanti, ujian hari PTS Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Ini belum selesai semua panitia input. Nanti sudah tersedia seperti ini. Bapak Ibu cukup memasukkannya saja dengan cara buat, kemudian masukkan tugas. Ya. Judul ini bisa diisi pakai jam ke-1 gitu ya misalnya. Ya, pelajaran PTS jam ke-1 gitu. Ini petunjuknya opsional, boleh Bapak Ibu isi dengan kata-kata petunjuk apapun untuk siswa. Tambahkan Google Drive. Kemudian buka drive saya. Penilaian tengah semester buka. Nah, yang dimasukkan bukan draft, tapi melainkan folder yang tadi kita sudah masukkan di kelas 1 sini. Kita cari fikih. Nah, ini ya, fikih kelas 1 BCDE. Sisipkan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti formulir Google Formnya sudah masuk di kolom tugas ini. Kemudian jangan lupa untuk men-setting topik ya. Topik di sini sekali lagi sesuaikan dengan hari ujiannya. Umpamanya tadi Senin ya, Senin. Nah, batas waktu ini kita tidak perlu isi. Kenapa? Karena sudah otomatis di form limiter yang tadi kita set ya, yang ini. Form limiternya kan sudah ditentukan di sini, jadi kita tidak perlu isi lagi yang di Google Classroom-nya. Sekarang kita cukup tugaskan saja. Caranya, jadwalkan. Caranya klik yang bagian sini, panah bawah ini, kemudian jadwalkan. Nah, jadwalkan ini kapan? Jadwalkan ini adalah waktu ujian dimulainya ya. Waktu ujian dimulainya. Kita kan tadi ujian itu diujikannya dimulainya hari Senin tanggal 21 jam, karena ini jam ke-1 berarti jam 08.00. Jadwalkan. Nah, nanti otomatis yang tadi kita jadwalkan sudah muncul di sini. Dan kalau di akun Labcom ini kita sudah muncul, berarti artinya sudah terjadwalkan untuk hari Senin, untuk tanggal yang sudah kita pilih. Tenang saja, di akun anak-anak, di akun siswa tidak akan terlihat. Soalnya tidak akan bisa dibuka, tidak akan muncul kecuali pada saat jam sesuai yang sudah kita jadwalkan. Begitu. Ini untuk kelas 1B. Sekarang kita ulangi di kelas 1C. Tugas kelas ya. Kita buat. Kalau kelasnya sama, kita bisa manfaatkan fitur gunakan kembali postingan ya. Supaya tidak perlu mengupload 2 kali gitu ya. Gunakan kembali postingan. Pilih, tadi kan kita sudah masukin di kelas 1B. Masukin aja. Nah, pilih 1B. Nah, ini kan kita tadi barusan masukin kan PTS PTS jam ke-1 ya. Kita klik
gunakan kembali. Dimuncul seperti ini ya. Tuh, ini juga sudah muncul apa topiknya juga. PTS Senin 21 September sudah. Kalau sudah, jangan lupa untuk jadwalkan lagi sesuai jadwalnya. 0800 klik jadwalkan. Otomatis muncul di sini PTS Senin 21 September gitu ya, 2020. Nah, seperti ini kita ulangi terus untuk kelas 1D dan kelas 1E dengan cara yang sama. Ya, begitu. Kalau soalnya sama. Kalau soalnya berbeda antara kelas B dan kelas yang lainnya, maka kita upload file yang berbeda. Ya, kita upload soal filenya sesuai soal yang kita gunakan file sesuai soalnya masing-masing gitu ya. Sesuai kelasnya masing-masing, file soal sesuai kelasnya masing-masing gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah muncul di sini terjadwalkan ya. Maka kita tinggal menunggu soal untuk diujikan, begitu ya. Demikian Bapak Ibu tutorial tata cara untuk mengupload soal di Google Form. Selanjutnya nanti di video selanjutnya akan ada tutorial bagaimana cara memantau siswa atau merekap kehadiran siswa mengikuti ujian di Google Form gitu. Demikian, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.